Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah materi bedah SKL 2019. Jumlah soalnya ada 185 yang insya Allah akan saya bahas komplit. Oke, mungkin tidak dalam satu video, dalam beberapa video yang terpisah nanti ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, klik like, subscribe, and share. Langsung saja. Tarik Mang, kita kerjakan soal pertama. Nomor 1, hasil dari 24 bagi 3 tambah min 8 kali min 9. Nah, perkalian atau pembagian ini prioritasnya lebih dulu daripada penjumlahan. Jadi ini dilakukan dulu. 24 dibagi 3 dulu, yaitu min dibagi plus hasilnya min. Ini adalah min 8 ditambah, ya kenapa ditambah? Min kali min ini plus. Ya, 8 kali 9 adalah 72. Ya, hasilnya 72 dikurangi 8 yaitu 64. Ya, 64. Dan jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi min 24 dibagi 3 ya. 24 dibagi 3 ini adalah 8 ya. 8 ini minus karena gara-gara minus bagi plus adalah minus ya. Terus 8 kali 9. Di sini min 8 kali min 9 ya. 8 kali 9 sendiri adalah 72. 72 dikurangi 8 gitu ya. Cara mikirnya 64. Oke. Kita akan kerjakan soal berikutnya. Kita scroll ke bawah. Nomor 2. Soal kompetensi bahasa Inggris sebanyak 50 butir. Jadi banyaknya butir soal N sama dengan 50. Peserta akan mendapat skor 4 untuk jawaban benar. Jika benar skornya adalah 4. Ya. Skor min 2 untuk jawaban salah. Jika salah skornya adalah min 2. Dan skor min 1 untuk tidak dijawab. Ya, tidak menjawab adalah skor min 1. Ya. Skor min 1 untuk tidak menjawab. Jika Budi menjawab 45 soal, ya berarti nanti akan terdiri dari benar, salah, dan tidak menjawab. Ya, skornya berapa? Nah, soal ada 50 butir, dijawab 45, berarti yang tidak dijawab ada 5 soal. Oke. Kemudian salah 9. Yang salah 9, salahnya 9, berarti yang benar 45 dikurangi 9. 45 dikurangi 9 clear, 45 dikurangi 9, yaitu 36. Ada 36. Ya. Nah, yang benar dikalikan 4. Yang benar dikalikan 4, yang salah dikalikan min 2. Ya, dan yang tidak dijawab dikalikan min 1. Ya, ini akan menjadi berapa? Yang jelas ini akan menjadi minus 5. Ya, terus kemudian ini akan menjadi minus 18. Nah, 36 kali 4 dulu. Sudah saya siapkan tadi, 36-nya sudah ada. Kita kalikan 4. Ini akan sama dengan 144. 144. 144 kurangi 18, kurangi lagi 5. Min 18 dikurangi lagi 5. Ya, sama dengan 121. 121 adalah skornya. Oke. Sekarang kita kerjakan nomor 3. Dalam suatu tes ditentukan oleh skor penilaian. Jika setiap soal benar dijawab skor 4. Sekarang benarnya adalah 4 ya. Ini agak saya ke ataskan dikit. Ya, benarnya adalah 4. Sekarang benar sama dengan 4, ya. Salah itu 2, salah itu min 2, dan tidak dijawab adalah min 1. Sama ya ini, tidak dijawab adalah min 1. Disediakan 40 soal, sekarang soalnya ada 40, Ani menjawab sebanyak 33 soal. Berarti ada benar, salah, tidak dijawab. Kalau yang dijawab adalah 33 soal, dari 40 soal, berarti yang tidak dijawab cuma 33 ya. Dari 40 soal berarti ada 7 soal tidak dijawab. Ya. Ani memperoleh, skor yang diperoleh Ani adalah 107. Nah, ini kalau dikalikan min 1, ya, di sini adalah misalnya banyak soal yang jawab benar.
Ya, benar adalah tetap kita simbolkan sebagai B, dan salah ini adalah karena ada 33 soal, ya kita kan tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, salah ini adalah benar dikurangi 33 dikurangi yang benar. Salah ini adalah 33 dikurangi yang benar. Ya, benar nanti dikalikan berapa? Skornya adalah 4. Yang salah dikalikan skornya adalah -1. Ya, min 2 maaf ya. Salah min 2. Nah, tidak dijawab skornya 1. Ya, ini sama dengan 4B. Ya, ini akan sama dengan 33 kali kedua adalah -66. Terus ini plus 2B. Ya, kemudian ini sama dengan -7. -7 ini kita jumlahkan sama dengan ini caranya ya. Jadi 4B tambah B. Ini total nanti 107 skornya ya, 107. 4B tambah 2B adalah 6B. 6B, kemudian -66 -7. Ya, ditambah -7 berarti minus berapa ini? 66 tambah 7. Ya, 66 ditambah 7. 66 ditambah 7. Sama dengan 73. -73 ini adalah 107. Maaf, 107. 107. Maka 6B sama dengan 107 tambah 73. Ya, 73 tambah 107. Ya, sama dengan 180. 180 maka B-nya adalah berapa? 30 ya. 30. Ya, dibagi 6. Dibagi 6 sama dengan 30, oke? Ya, yang benar 30, jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, perhatikan keadaan suhu kulkas berikut. Setelah 5 menit, suhu kulkas mana yang paling rendah? Suhu dalam kulkas sebelum dihidupkan. Kulkas 1 adalah 10, 2, 12, 3, 13, dan 5, 15. Penurunan suhu dalam kulkas setiap menit, ya, setiap menit, ya, setelah dihidupkan. Ini adalah 2, berarti yang ini akan saya geser ke bawah sedikit aja ya, biar kita enak ngerjakannya. Jadi space-nya ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan. Nah, seperti ini. Ya, penurunan suhu dalam kulkas setiap menit adalah -2. Padahal ini ada 5 menit. Ya, berarti 5 kali -2 ini nanti -10. Ya, ini ada 3 menit. Ya, 3. Ya, setiap menitnya 3 ini berarti -15. Ya, 5 kali 3. 5 kali 2 penurunan itu negatif itu dari kata penurunan ini ya. 5 kali 2 adalah -10. Ya, di sini 3 kali 5 adalah 15, -15. Ya, ini kita jumlahkan. Ya, yang di atas ini kita jumlahkan. Saya pakai warna lain aja biar kelihatan ya. Nah, ini 10 ditambah dengan -10 ya. Ya, 10 ditambah -10 adalah berapa ini? 0. Ya, suhu akhirnya setelah 5 menit. 12 minus 15 adalah -3 di sini ya. 12 minus 15. Terus 13 minus 10 adalah 3. Oke, di sini 15 minus 15 adalah 0. Mana yang paling rendah? Yang paling rendah suhunya adalah yang ini. Ya, jadi kulkas nomor 2. Oke, sekarang kita kerjakan nomor 5. Suatu ruangan pendingin bersuhu 3 derajat Celcius. Ruangan pendingin suhunya adalah 3 derajat Celcius. Setelah mesin pendingin diaktifkan, suhu ruangan tersebut turun 2 derajat Celcius setiap 4 menit. Ya, setiap 4 menit. Pendingin sekarang adalah 11 menit. 11 derajat Celcius. Mesin pendingin telah diaktifkan selama ya pertama 3 derajat, ini di sini 0. Ya, di sini 0, pertama -3. 3. Ya. Nah, kita bisa pakai seperti ini, 1, 2, 3. Ya. Di sini -11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ya. Ini turun 2 derajat Celcius setiap 4 menit. Ada berapa menit? Ya, kita lihat turunnya berapa. Turun 2 derajat Celcius 1, ya.
2, pokoknya loncat 2 loncat 2. Berapa kali turunnya? Kalian bisa menghitungnya secara mudah seperti ini. Turun 22. Ya, turun 22. Nah, seperti ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turunnya 6 kali. Ya. Jadi ada 6 kali penurunan dikali setiap turun itu butuh waktu 4 menit. Ya, jadi sudah menyala selama 24 menit. Ya, di sini kok 28. Bagaimana ini? Apa ada yang terlewat? 3 sampai min 11 ya. 1, 2, 3 benar ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seharusnya turunnya apa ada yang terlempati ya. Ini selisih 1, selisih 1, selisih 1. Dari sini, ini saya loncatnya 2 di sini. Ya, ini yang enggak benar. Ini loncat 1. Benar ya, loncat 1 sebenarnya ya. Ini kan ke sini, loncat 1, loncat lagi 1, loncat lagi 1. Ya, kurang 1 ya di sini ya. Di sini loncat lagi 1 di sini. Berarti bukan 6, berarti 7 ya. 7. 7 loncatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4, 28. Ini kalau kalian mengerjakannya pakai cara lompat-lompat seperti ini. Tapi misalnya ngerjakannya secara matematis, kalian bisa selisih antara 3 dan min 11, yaitu 3 dikurangi min 11, ya, sama dengan 3 tambah 11, sama dengan 14. Ya, ada 14 menit. Ya, di sini. Nah, 14 menit ini ada berapa perubahan suhu. Nah, ini kan setiap 2 menit toh, setiap 2 derajat. Ya, perubahan suhunya setiap derajat ada berapa kali perubahan suhu. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 kali perubahan suhu. Ya, ada 7 kali perubahan suhu. Setiap sekali perubahan suhu butuh 4 menit. Jadi waktu berubah adalah 7 kali 4 sama dengan 28. Kalian bisa secara sistematis matematis seperti ini, kalian juga bisa dengan cara lompat-lompat. Tapi gambarnya yang bagus ya. Tadi Pak Ali kurang 1 lompatan terakhir ya. Terlalu apa ya? Kurang sketnya kurang sip tadi. Oke, ada 2 cara seperti itu. Caranya nomor 6. Ibu membagikan 6 buku tulis, 40 pulpen kepada anak-anak panti asuhan. Barang-barang tersebut akan dibagi habis ya, dan setiap anak akan mendapatkan barang tersebut dalam jumlah sama banyak. Banyak anak maksimal yang dapat menerima barang tersebut ini kita cari FPB ya. Dari 60 dan 40. Ya, diagram kita faktorkan dulu, enggak harus dibagi 2 atau apa, langsung saja bagi 6 dan 10 enggak masalah. 6, 10, 6 ini adalah 2 kali 3, 10 adalah 2 kali 5. Jadi faktorisasinya adalah 2 kuadrat kali 3 kali 5. 40 juga gitu, bisa 4 dan 10. 4 ini adalah 2 kali 2 atau 2 kuadrat ya. Di sini adalah kurang hemat tempat ini. Agak saya perhemat sedikit biar enggak mentok ke bawahnya. Nah, di sini 4 dan 10. 4 ini adalah 2 kuadrat, 10 ini adalah 2 kali 5. Jadi nanti 2 pangkat 3 dikali 5. Untuk mencari FPB, semua faktor yang kembar aja yang diikutkan dan dipilih yang kecil. Ya, di sini berapa anak maksimal yang dapat menerima barang. Barang-barang tersebut akan habis dibagi dan setiap anak akan mendapatkan barang tersebut dalam jumlah sama banyak. Banyak anak maksimal yang dapat menerima barang-barang tersebut. Oh, anak maksimal. Sebentar. Ini kalau EPB barang maksimal ya. Ini EPB-nya masalahnya nggak ketemu di sini kalau EPB-nya. Jadi sebentar. Banyak anak maksimal. 2 kalau enggak bukan EPB. Kalau EPB itu agar sama banyak ya. Agar banyak apa?
banyak barang yang harus dibagi, banyak bungkus yang dibagi itu, yang apa ya, membagikan 60 buku tulis, 40 pulpen. Barang tersebut akan dibagi habis, ya. Setiap anak mendapatkan barang-barang dalam jumlah sama banyak, ya. Banyak anak maksimal yang dapat menerima barang tersebut adalah anak maksimal ya. Jadi bukan seperti itu mikirnya. Kalau EPB ini dibungkus berapa banyak bungkus sehingga jumlah setiap bungkus itu proporsinya sama. Bukan EPB ini ya. Banyak anak terbanyak ini misalkan berarti ini KPK-nya. KPK, coba kita cari KPK. KPK ini adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ya. Jadi semua ikutkan yang paling besar. 2 pangkat 3 ini 8, 8 kali 3 kali 5, 8 kali 5 dulu 40, 40 kali 3 adalah 120. Rasanya bukan juga ya. Atau kita hitung manual saja ya, kita hitung manual, 4 buku 10 pulpen. Kalau masing-masing anak mendapat 1 pulpen, ya bukunya enggak cukup. Ya kalau 1 pulpen bukunya butuh 80, ya. Bukunya butuh 80 kan harus dapat 2. Kalau masing-masing anak dapat 20 pulpen, masing-masing anak dapat 2 pulpen, ya. 2 ballpoint ini ada 40, 4 kali 10. Masing-masing anak ya. Jadi paling sedikit ternyata nggak bisa EPB KPK. Ya, percobaan pertama gagal. Ya, kita mikirnya manual aja. Kalau setiap anak, pertama ya, kalau setiap anak dapat 1 pulpen, ya A ya dapat 1 pulpen enggak mungkin. Karena kalau 1 pulpen bukunya enggak bisa dibagi menjadi 40 anak. Ya. Kalau setiap percobaan pertama gagal, kedua setiap anak ini mendapatkan 2 pulpen. Kalau setiap anak mendapat 2 pulpen berarti dibagi menjadi 40 bagi 2, ya berarti dibagi menjadi N anak itu 40 dibagi 2 yaitu 20. Ya kalau 20 anak, masing-masing anak dapat berapa buku? 60 dibagi 20, 3. Ya, 60 bagi 20, N adalah 60 bagi 2, dibagi 3 ya, adalah 20 juga. Artinya gini, banyak, gini aja, gini. Kalau dibagi menjadi 20 anak, masing-masing anak dapat buku itu berapa gitu loh. Buku berapa berarti 60 bagi 20 sama dengan 3 gitu aja ya. Jadi setiap anak nanti dapat 2 pulpen dan 3 buku ini agar banyak anak maksimal. Ya, 2 pulpen, 3 buku. Jadi jawabannya itu adalah 20 orang. Ya. Kalau 30 orang pulpennya enggak pas nanti, ada yang enggak kebagian pulpen, kan gitu. Ya, jadi ini bisa coba-coba. Kalau 10 orang terlalu sedikit, bisa dibagi 20 orang kok. Kalau 10 orang setiap anak dapat berapa pulpen? 4 pulpen dan 6 buku. Jadi masih bisa disederhanakan lagi, masih bisa banyak anak lagi. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 20. Ternyata percobaan pertama EPB salah ya, KPK juga salah. Jadi percobaan ketiga yang benar. Oke, kadang-kadang kita ada unsur coba-coba seperti itu. Nomor 7 sekarang. Delta artinya adalah bilangan pertama dengan 2. Nah, delta itu artinya bagilah bilangan pertama dengan 2. Ya, jadi ini kita harus garis bawahi biar kita enak. Bagilah bilangan pertama dengan bilangan 2. Kemudian hasilnya kurangilah dengan 2. Masih ada ya. 2 kali dengan bilangan kedua, maka mari kita lakukan min 8 delta min 6. Ini adalah bilangan pertama, ya, pertama. Ini adalah bilangan kedua. Bilangan kedua. Ya. 8 delta min 6 artinya bagilah bilangan pertama dengan kedua.
berarti min 8 dibagi min 6. Ya. Bagilah bilangan pertama dengan 2, bukan kedua. Bagilah bilangan pertama dengan 2. Ya. Jika delta artinya adalah bagilah bilangan pertama dengan 2, kemudian hasilnya kurangilah dengan 2 kali, dikurangi dengan 2 kali bilangan kedua. 2 kali min 6. Ya, maka ini akan sama dengan min 8 bagi 2 adalah min 4, dikurangi min 2 kali min 6 adalah plus 12. Maka hasilnya adalah 8. Ya, yang B. Kita lanjutkan nomor 8. Bilangan pecahan yang terletak antara 1 dan 3 adalah, cara mengerjakan seperti ini. Masing-masing bilangan dikalikan bilangan tertentu, intinya disamakan penyebutnya lah, disamakan penyebutnya. Ya, 2 ini jadikan penyebut menjadi 6. Ya, jadi 2 dikalikan 3 biar sama dengan 6. Ya, berarti bawah dikalikan 3, atas juga dikalikan 3. Maka ini akan menjadi 3/6. Sedangkan yang kanan, masing-masing kalikan 2. Ini kalikan 2, ini kalikan 2. 2 kalikan 2 adalah 4, 3 kalikan 2 adalah 6. Nah, masih kurang. Ya, ternyata ini masih belum bisa mendapat tengahnya. Ya. Kemudian kalikan masing-masing dengan 2. 3 kali 2 ini kalikan dengan 2. Ini perubahan berikutnya. Kalikan dengan 2 ini saya kalikan dengan 2. Dapat 6. Ya, yang bawah dikalikan dengan 2. Jadi atas bawah dikalikan bilangan yang sama. Ini dapat 12. Yang ini dikalikan 2. 4 kali 2 adalah 8. Nah, ini kalikan 2 juga. 6 kali 2 adalah 12. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan tengah-tengahnya. Antara 6/12 dan 8/12 adalah 7/12. Jadi jawabannya yang B. Sekarang nomor 9. Nomor 9. Saya kerjakan pakai biru aja. Oke, perhatikan gambar pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang diarsir adalah yang diarsir. Nah, ini tidak ada sudutnya, ya. Tapi dari sini kalau kita tarik garis lurus, nah ini apa? Ini kan siku-siku, lebih dari siku-siku. Nah, dan ini tinta apa ya enaknya biar kelihatan merah mungkin ya. Nah, enggak kelihatan juga. Atau ini aja. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini. Jadi lebih dari seperempat lingkaran tapi kurang dari separuh lingkaran. Ya. Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bilangan yang diarsir adalah kalau diarsir ini jadi kurang dari 3/4. Ya, kurang dari 3/4. Ya. Tapi sebentar, yang diarsir kurang dari 3/4 ya, tapi lebih dari setengah. Ya, kalau dari setengah itu lebih. Ya, yang diarsir misalnya saya kasih simbol X gitu ya. Nah, yang diarsir itu lebih dari setengah. Kalau setengah hanya ini aja yang diarsir. Ya, jadi X itu masih lebih besar dari setengah. Ya, tapi X ini kurang dari 3/4. Kurang dari 3/4. Atau boleh juga dituliskan setengah lebih kecil dari X lebih kecil dari 3/4. Ya, di antara setengah dan 3/4. Boleh tulis seperti itu. Ya, kalau setengah, ini gambarnya cuma segini. Nah, ini lingkaran yang diarsir cuma ini adalah setengah. Kalau 3/4, ini tepat 3/4 seperti ini. Nah, ini 3/4. Ya, 3 bagian dari 4, ini kalau setengah 1 bagian dari 2. Ya, nah ini kan masih ada putih-putihnya ini yang membuat dia masih kurang dari 3/4. Oke. Kemudian kita kerjakan nomor 10. Ini ada 3,5, ada bagi 3,5 dibagi 1,75 ditambah 60% dikurangi 2,5. 3,5 ya ini bisa kita tulis 3,5 kan 7/2 ya. Dalam pecahan 7/2 dibagi 1,75. Ya 1,75 bisa kita tulis 1/4. 1/3/4. Ya, 1/3/4 ditambah 60%. Ya,
0,75 ini adalah 3/4 ya. Catatan. Oke. 7 bagi 2 kan 3,5. Oke. Ini ditambah 60%. 60% itu adalah 60/100. Ya. Dikurangi 2,5. 2,5 itu yang 5 bagi 2 ya. 5 bagi 2 ini 2,5. Atau 2 kali 2 kan 4, 4 tambah 1 5. Nah, pembagian ini kita rubah dulu ini menjadi pecahan biasa. 1 kali 4 adalah berapa? 1 kali 4 itu adalah 4, 4 tambah 3 7. Ini adalah 7/4 ditambah 6/10 bisa kita coret adalah 6/10 ya, dikurangi 5/2. Lalu ini pembagian bisa jadi perkalian dengan cara dibalik. 7/2 kali 4/7 ya, ditambah ini bisa sederhanakan lagi, atas dibagi 2, bawah dibagi 2, yaitu 3/5 dikurangi 5/2 ya. Selangkah demi selangkah. Nah, ini yang kiri ini 7-nya bisa kita coret. Ya, bisa kita coret habis 7 bagi 7 kan 1, 4 dibagi 2 ini adalah 2. Jadi hasilnya ada 2 ditambah. Nah, ini agar bisa dikurangkan ya, penyebutnya disamakan. Atau ini ditambah 3/5 dikurangi 5/2 ya. Jadi dalam kondisi seperti ini paling enak semuanya jadikan per 10 aja. Jadi ini kembali per 10 aja. 2 ini adalah 20/10 ya. Kan 20/10 adalah 2. 3/5 kita kembalikan aja 6/10 ya. 6/10 dikurangi ini kalau jadikan per 10, bawah dikalikan 5, atas kalikan 5. Jadi 25/10 ya. 20 dikurangi 25 adalah min 5, min 5 tambah 6 adalah 1. Jadi 1/10 itu adalah hasilnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 11. Rini membeli terigu dan yang beratnya 2,1/3 kg, sedangkan di rumah masih tersedia 4/1/6. Terigu tersebut dipakai membuat kue yang memerlukan 3/4. Berat terigu sisa adalah yang dibeli adalah 2/1/3 ditambah yang ada di rumah adalah 4/1/6 dikurangi 3/4 ya, untuk membuat kue 3/4. 3/4 dijadikan pecahan biasa dulu ya. Ini atau sebenarnya ada cara yang lebih mudah, dipisah dulu. 2/1/3 ini kan sama dengan 2 ditambah 1/3 kan. Ya, berarti ini kita pisah saja. 2 ditambah 1/3 ditambah 4 ditambah 1/6 min 3 min 3/4. Biar kita pecahnya nggak terlalu besar. Jadi 2 tambah 4 dikurangi 3 ini kita pisah. Ya, ditambah 1/3 tambah 1/6 dikurangi 3/4. Ini cara ini lebih ringan. 2 tambah 4 adalah 6, 6 kurangi 3 adalah 3. 3 ditambah berapa? Ini ada 3, ini ada 6, ada 4. Ya. Ini bisa kita jadikan semuanya per 12. Ini kita kasih kurung saja. Ya, dipisah. Jadi ini akan menjadi 1/3 berarti 4/12. Ya, ini adalah 2/12. Sedangkan ini dikalikan 9/12. 9/12. Ya, ini akan menjadi 3 ditambah 4 tambah 2 adalah 6. Ya, 6 dikurangi 9 min 3. Min 3/12. Min 3/12 bisa kita sederhanakan jadi 3 min kali min plus ya. 3 dikurangi sama-sama bagi 3 1/4. Ya, cara mikirnya seperti ini. Ya, 3 dikurangi 1/4 itu 3 itu kita ambil 1. Ya, 2 ditambah 1-nya kita jadikan 4/4. Ya, ini dikurangi 1/4 menjadi 2, 4 dikurangi 1 adalah 3. 2 tambah 3/4 yaitu 2 3/4 ya. Caranya kelihatannya panjang, tapi kalau kalian sudah terbiasa banyak hal yang bisa kalian lompati, bisa langsung dari sini ke sini bisa ya. Jadi 2 3/4 adalah jawabannya.
Kemudian kita akan mengerjakan nomor 12. Ani membeli gula pasir 3,5. Ya, kita kerjakan lebih cepat sekarang. Jadi sisanya berapa? Banyak kantong plastik yang diperlukan. Ya, kita membeli gula pasir ada 3,5, kemudian membeli gula pasir lagi adalah 5,3. Gula pasir tersebut akan dibungkus, ini dibagi, ya, 2/4 kilogram kantong plastik. Banyak kantong plastik yang diperlukan. Jadi gini, ini ditambah dulu terus dibagi ini. Jadi ceritanya 3/1/2 ditambah 5/1/4 ini adalah banyaknya gula pasir. Ya, dibagi masing-masing adalah 2/1/4 kantong, 2/1/4 ya setiap kantongnya. Banyaknya kantong berapa? Caranya ngitung seperti ini. Ini tambah ini dibagi per kantongnya berapa? Ya, 3,5 tambah 5/4 ini dengan cara di atas 3 tambah 5 dulu adalah 8 ya. 8 dari 3 ditambah 5 ya. Kemudian ditambah setengah ini jadikan 2/4. 2/4 ditambah 1/4. Kalau sudah terbiasa ini tidak ditulis tidak apa-apa, langsung direaksikan di otak gitu ya. 2/4 ini 2 kali 4 ini adalah 8, 8 kali 1 adalah 9, jadi 9/4 kan gitu ya. Ini akan menjadi 8 3/4 ya dibagi 9/4. Kalau seperti ini jadikan pecahan biasa. 8 kali 4 adalah 24 ya, 24 tambah 3 adalah 27. 27/4 dibagi 9/4. Ini bisa jadikan perkalian 27/4 kali 4/9 ya. Bagi jadi kali dengan cara dibalik ya. Jadi 4-nya bisa kita coret, 27 bagi 9 adalah 3 ya. Loh, kok enggak ada? 27 bagi 9 itu 3. 2/1/4 toh. 2 kali 4 8. Harusnya 3 jawabannya. Coba siapa tahu ada kesalahan ya. 3,5 ya, 3,5. Ani memiliki gula pasir 3,5 di rumah. Kemudian membeli gula pasir lagi, berarti ditambahkan ya, 5/4. Ya, gula pasir tersebut dibungkus 2/4 ya. 2/4 adalah 2 kali 4 adalah 8, 8 tambah 1 9, 9/4. Oke, clear ya. 3 tambah 5 adalah 8, setengah tambah 1/4, setengah menjadi 2/4, 2/4 tambah 1/4 adalah 3/4, 8 3/4 ya. 8 kali 4 adalah 2, 8 kali 4 32. Ini kesalahannya ketemu. 8 kali 4 32. Saya salah mengalihkan. Ya. 8 kali 4 ini 32, 32 ditambah 3 35 harusnya. 35/4 dibagi 9/4 ini akan menjadi 35/4 kali 4/9. Ya, jadi ini juga salah ini. Kalau gitu, 4-nya kan dicoret ya. 8 kali 4 32, 32 tambah 3 35, 35/4. Ya benar ya. 9/4. Jadi ini enggak bisa ini. Ya, 35 bagi 9 sisa nanti ya. 35 bagi 9 sisa ya, dapat 3 berarti tetepan. Ya. 9 yang paling dekat dengan 35 kan 35/9 ya. 9 yang paling dekat dengan 35 kan dikalikan 3 ya, 3 koma pasti ya. Jadi tidak cukup juga. Apa ada salah lagi? 3,5, 5/4. Gula pasir tersebut dibungkus 2/4. 2/4, 2 kali 4 adalah 8, 8 kali 1 tambah 1 9, 9/4. Sudah clear ya. Ini 8 ditambah ini setengah jadikan 2/4, ini 1/4, ini 3/4. Nah, atau salah ngalihkan lagi ya. 8 dikali 4. Benar kan? 32 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 35. 35/4 dibagi 9/4. Ya, akan menjadi 35/4 dibagi 4/9. 4-nya kita coret, 35 bagi 9. Jadi memang tidak ada jawabannya. Tapi salah tadi memang ada salah hitung ya. Jadi harusnya ada 3 kantong tapi masih sisa. Ya, banyak kantong plastik yang diperlukan. Oke. Mungkin ada yang salah ketik mungkin ya. Nomor 13 sekarang. Jadi ini jawabannya 3 ya. Saya kasih E saja. Jawabannya 3. Ini yang kita silang. Nomor 13. Perhatikan pecahan berikut jika disusun dengan urutan naik. Naik itu berarti dari kecil ke besar. Jadi kan
kita jadikan anu semua ya. Tadi 0,4, ini ada 5/6, ini ada 0,25, ini ada 4/9, ini ada 30%. Ya, semua kita jadikan desimal ya. Ini 0,4 tetap 0,4 ya. 5/6. 5/6 itu 0, kita bagi aja. Kita bisa menggunakan pembagian biasa sebenarnya. 5 dibagi 6 gitu enggak masalah. Ya ini 0,5-nya dikasih 0. 6 paling dekat dengan 50 kalikan berapa? 6 kali 4 kurang 6 kali 5 30 masih 6 kali 7 40, 6 kali 6 36. 6 kali 8 48. Kali 8 saja ya. 48. Sisa berapa? 2. Ya, sisa 2 48 sisa 2 benar ya. 6 kali 8. Kadang-kadang saya itu salah. 6 kali 8 sama dengan 48. Sip. 48 sisa 2, 2 ini kasih aja 0 di belakangnya, enggak apa-apa. 6 paling dekat dengan 20 dikalikan 3. 0,83 lah, 0,83. Ini adalah 0,25. 4/9. 4/9 sama caranya ya. 4 dibagi 9 ini jadikan 40. 9 kali 5 45 9 ini 0 ya, 0,9 kali 4 saja. 4 kali 9 kan 36 masih sisa 4. Ya, 0,44 berarti ya. 0,44. Kan sisa 4 sisa 4 sisa 4 terus ya. Ini kan jadi 40 kan gitu ya. 0,444444 gitu. Ya. Jadi 1/9 kalau kalian hafal 1/9 itu sebenarnya 0,1111 gitu ya. Jadi ini bisa dihafalkan 1 bagi 9 kan 0,111111 ya. Kalau kalikan 4 kan 0,44444 gitu ya. Ya, kalau hafal gitu enak. Jadi tinggal 4 dibagi 9 adalah 4 dikali 0,1111 ini pasti hasilnya 0,4444 ya. Diambil aja 0,44 gitu aja ya. Kemudian dibagi 30% adalah 0,3. Sekarang kita urutkan dari yang besar ke yang kecil. Urutan pertama yang paling besar di situ adalah 0,83 ini paling besar. Ini kita taruh di urutan pertama. Jadi 5/6 adalah yang pertama. Loh, kok enggak ada 5/6-nya? Oh, susun naik. Kita pilih yang paling kecil dulu kalau naik. Kalau naik yang paling kecil adalah 0,25. Ini adalah urutan pertama. Ya, 0,25 urutan pertama. Kalau enggak A, B. Urutan kedua yang lebih besar adalah 0,3. 30%. Ya, ini sama ya. Masih tetap. Kemudian 0,49 ini kedua. Ini ketiga adalah 0,49. Bukan 0,49. Yang ketiga adalah 0,4. Ya, ini adalah yang ketiga. 0,4 sama-sama 0,4-nya. Kemudian nomor 4 ada 0,49. Ini adalah nomor 4 4/9. Nah, ini yang benar yang B. Oke, 5/6 adalah yang paling besar. Sekarang nomor 14. Pompa air A dapat mengisi kolam ya sampai penuh dalam waktu 3 jam. Jadi T sama dengan 3 jam. Ya, T itu waktu, time. Oke. Jika menggunakan pompa air B ya akan penuh dalam waktu 4 jam. Ya. Oh, pompa air A 3 jam, pompa air A 3 jam. Jadi TA gitu aja ya, TA sama dengan 3 jam. Ya, jika menggunakan pompa air B akan penuh dalam waktu 4 jam. TB adalah 4 jam. Kemudian sedangkan menggunakan pompa air C, TC ini akan penuh dalam waktu 6 jam. 6 jam. Jika ketika pompa air digunakan bersama, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah caranya sama dengan hambatan paralel ya. 1/T total sama dengan 1/TA ditambah 1/TB ditambah 1/TC. Kenapa kok seperti ini? Penurunan rumusnya sudah saya berikan di playlist saya yang membahas tentang perbandingan terbalik dan perbandingan lurus ya. Berarti ini 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Biar bisa dijumlahkan, semuanya dijadikan per 12 ya di bawahnya aja.
Ini per 12 tambah per 12 tambah 1 per 12 ya. 3 dikalikan 4 ya, jadi 12, atasnya juga dikalikan 4, ini dikalikan 3 ya, karena 4 kalikan 3 jadi 12, 1 kalikan 3, ini kalikan 2 ya. Ini 4 tambah 3 adalah 7, 7 tambah 2 adalah 9, 9 per 12, atau bisa kita sederhanakan 9 per 12 sama-sama kita bagi 3, 3 per 4, 3 per 4 ya. 3 per 4. 3 per 4 ini adalah 1 per T ya. Nah, T-nya berarti berapa? T-nya berarti T sama dengan kebalikan dari 3 per 4 ya. Jadi waktu total adalah 4 per 3 ya, atau 1 jam lebih 1 per 3 jam. 1 per 3 jam. Jam ini jadikan menit ya, berarti 1 jam ditambah sepertiga ini kalikan 60 menit. Ya, 1 per 3 kali 60 menit sama dengan 1 jam ya. 60 dibagi 3 adalah 20 menit. 1 jam 20 menit, jawabannya adalah yang B. Oke, untuk segmen pertama kita sampai nomor 14 dulu. Nanti nomor 15 dan berikutnya adalah segmen berikutnya. Ya, kita hentikan dulu.